Nama saya Esteria Wahyu Pasari Baru Sinuga dengan NIM 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3. Yang pertama yaitu select, menampilkan seluruh data dari tabel supplier tanpa memilih kolom tertentu. Perintah ini digunakan untuk melihat isi tabel secara lengkap sebelum dilakukan penyaringan atau memanipulasi data. Jadi, nomor 4 ini kita ingin menampilkan seluruh data dari tabel supplier. Jadi, nanti jika di-run, akan memunculkan hasil seperti ini, di mana akan memunculkan seluruh tabel dari suppliers. Nah, yang nomor 5 ini juga sama, tetapi dari tabel customers. Lalu selanjutnya, ini ke sini juga ada karena kita mau menampilkan semuanya dan kan salah satu saja. Selanjutnya itu select sebagian kolom, menampilkan beberapa kolom tertentu dari tabel seperti product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Berguna agar dapat data yang ditampilkan lebih fokus dan sesuai kebutuhan. Jadi ini digunakan jika kita ingin menampilkan sesuatu tabel kolom, tetapi tidak semuanya. Jadi kita ingin menampilkan beberapa saja, kita menggunakan select, lalu memasukkan nama entity yang akan kita mau tampilkan, lalu di bawahnya dari tabel apa. Yang pertama ini kita ingin menampilkan product ID, name, unit price, unit in stock, dan tabel produk. Sehingga nanti hasilkan seperti ini. Lalu yang berikutnya itu sama, tetapi ini dari tabel suppliers, dan kita ingin menampilkan suppliers ID, companion name, city, and phone. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu lanjut, yang C, ini alias, ini untuk memberikan nama lain pada kolom agar hasil tampilan lebih rapi dan mudah dipahami. Alias dibuat dengan menggunakan kata kunci AS seperti AS itu S, seperti product ID S menjadi ID produk. Product name diubah menjadi product name, dan seterusnya. Jadi contohnya ini seperti ini soal C3 ini, select product ID akan diubah menjadi ID produk, jadinya product ID as ID produk. Nah, product name akan diubah menjadi product name tanpa menggunakan spasi, jadinya menggunakan S juga. Selanjutnya adalah unit price akan diubah menjadi harga, jadi unit price as harga. Jadi sehingga jika di-run akan menghasilkan seperti ini. Yang pertama product ID jadi ID produk, yang awalnya product name jadi product name, dan unit price menjadi harga, dan stok menjadi stok bar. Nah, begitu pula yang C4 ini sama, tetapi beda tabel. Ini diambil dari tabel suppliers, sehingga menjadi seperti ini. Berikutnya yang D. Jadi yang D ini adalah penggabungan kolom, di mana penggabungan kolom ini untuk menggabungkan dua kolom atau lebih menjadi satu tampilan. Biasanya digunakan untuk menghubungkan nama depan dan nama belakang menjadi satu kolom. Nama lengkap seperti ini kita menggunakan kontrak, yang dimana nah, jadi kita di D4 ini ingin menampilkan kolom suppliers ID, company name, dan juga kita ingin menampilkan kolom alamat. Tetapi di mana dalam alamat itu mencakup berisi address, city, and country. Jadi kita menggunakan concat, dan juga di dalamnya ada perintah dipisahkan oleh menggunakan koma, tapi kita memasukkan koma di tengah-tengahnya, jadi address, city, country, as alamat. Dan tidak lupa menggunakan concat di depannya. Jadi jika di-run akan menjadi seperti ini. Nah, ini hasil concatnya. Jadi ini adalah penggabungan antara address, city, dan juga country. Begitu pula yang bawah juga sama menggunakan concat, tetapi ini first name and last name as nama lengkap. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang first name and last name ini hanya dipisahkan oleh menggunakan spasi, jadi tidak perlu ditambah oleh koma. Lanjut yang E. Yang E itu adalah kolom bertipe tanggal.
di mana menampilkan kolom yang berisi data tanggal dapat digunakan untuk melakukan tanggal lahir, tanggal transaksi, dan lain-lain. Contohnya, to char, now, date, mm, dd, dd. Jadi setiap MMDD ini memiliki arti seperti yang E4 ini kita ingin menampilkan saat bulan, tanggal, tahun. Tapi tahunnya menggunakan 4 digit dan juga bulannya itu menggunakan sini bulannya menggunakan angka. Jadi kita menggunakan MM dan juga DD dengan huruf besar. Nah, beda dengan yang E5 ini. E5 ini beda di dirinya. Kita menggunakan D karena kita ingin eh, menampilkan tadi tetapi menggunakan huruf. Jadi kita menggunakan D, bukan DD. Lanjut F. F ini adalah selisih tanggal, di mana menghitung perbedaan antara dua kolom tanggal biasanya menggunakan lama kerja, dalam waktu pengiriman, atau durasi kegiatan seperti birth F tanggal lahir, hire date, F tanggal mulai kerja. Jadi di F ini untuk menampilkan selisih. Nah, ini jika di run akan menghasilkan um, di sini seharusnya higher date. Nah, kita ingin menampilkan lama bekerja, waktu lama bekerja, sehingga akan menampilkan hasil seperti ini. Dengan mulai bekerjanya tuh segini, usia maksudnya segini. Itu pula yang F5. F5 ini juga ingin menampilkan selisih seperti ini. Nah, mulai kerja tambah sekarang masa bekerjanya. Jadi ini untuk masa bekerja. Terus soal B, dimana itu adalah perhitungan antar kolom pada suatu baris. Melakukan operasi aritmatika antara dua kolom seperti memindahkan pengulangan kalian antar nilai dalam satu baris data seperti quantity S jumlah, price harga per unit, quantity S unit price, quantity kali unit price, S harga total. Jadi di sini contoh itu order ID, S di order, quantity S jumlah, unit price, S harga per unit. Jadi akan mengalih quantity dan unit price sehingga nanti akan menghasilkan nilai total. Dan kemudian jumlah kali harga per unit sama tapi harus dan units on order seperti yang A. Yang H ini adalah order by mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu. Data dapat diurutkan secara ASC atau naik, atau yes, atau menurun, sesuai kebutuhan. Contohnya order by units on order. Jadi ini urutan. Nah, yang hal ini kita akan mengurutkan product name dan units on order from products, dan kita ini pengurutannya dari units on order. Jadi jika dilihat akan merasakan seperti ini units on order dari yang kecil sampai sama. Nah, bedanya sama yang kak. Nah, ini kita yang mana dari yang satu yang ini terus start ke produk. Kan data berdasarkan dua kolom sekaligus kolom pertama. Tas pertama dalam penyaluran sedangkan kolom kedua menjadi nah, order by komponen apa-apa. Riva Aura Arfianto dengan 25, 24, 10, 10, 20, 12. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 tentang where. Di sini ada select bintang from customer where country Brazil. Nah, ini untuk menyaring data berdasarkan kondisi yang diberikan pada kolom bertipe string atau numerik. Tapi hanya data yang memenuhi kondisi yang akan ditampilkan. Seperti yang di sini kita akan mencari country Brazil. Nah, ini ada di dalam kolom customer. Maka di sini saya akan coba merankan.
Nah, sini Nah, di sini akan muncul yakni Brazil semua. Tidak ada negara lain. Lalu lanjut kita ke soal nomor 2, yakni di sini ada select bintang from products where discontinuous sama dengan 1. Nah, ini untuk mencari data berdasarkan kondisi yang diberikan pada kolom bertipe string atau numerik seperti yang tadi. Dan juga di sini kita akan mencari yang discontinue di dalam kolom products. Nah, ini dia yang discontinue. Nah, ini nomor 3. Di soal nomor 3 ini, kita akan menggabungkan address, city, region, postal code, dan juga country. Dan itu semua disatukan di dalam full address. Lalu, tapi di dalam country ini kita tidak akan menampilkan Kanada. Sini saya akan coba merankan. Nah, ini dia. Jadi di dalam full address itu seperti tadi yang kita cari ada address, ada city, ada region, ada postal code, dan juga ada country. Tapi di country itu tidak ada negara Kanada. Dan di sini kita cari tidak ada negara Kanada. Berarti berhasil. Lalu lanjut soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini, itu kita mencari company name. Nah, ini, kita akan coba merankan. Nah, di company name itu akan muncul LTD. Nah, kenapa isi tanda persen di depan dan belakang itu berarti kita mencari company name yang di depan atau di belakang atau di tengah-tengah itu ada LTD, ada nama LTD, dan di sini ada nama LTD. Oke, lalu lanjut soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, nah ini, mencari data menggunakan pola tertentu. Nah, di sini kita mencari where live first name 1 dan juga last name 1. Sini saya akan coba merankan. Ini hasilnya. Oke. Lanjut nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini itu ada syarat bintang from suppliers, where company name dan juga contact name. Di sini kita akan mencari company name dan juga contact name yang namanya itu mirip. Dan ini hasilnya. Jadi company name-nya ada Mayumi, contact name-nya juga Mayumi. Dan sini kita berhasil. Nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini, itu ada select bintang from employee where to char hire date. Nah, ini itu untuk mengekstrak tanggal. Jadi, di formatnya ini kita akan menampilkan tanggal dulu, baru bulan, setelah itu baru tahun. Nah, di sini itu tanggalnya ada 10 bulan 12 tahun 1992. Nah, sini kita akan mencari di dalam kolom employee. Sini saya akan coba merankan. Nah, di sini hasilnya. Nah, ini dia headgetnya. Tanggal masuknya. Nah, tanggal masuknya itu kita cari yang lebih dari tanggal yang kita cari ini. Tuh. Oke, lanjut soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, itu ada set bintang from orders. Nah, di sini kita akan mencari tanggal sifatnya yang lebih besar dari tanggal order dan ditambah dengan 10. Nah, ini. Nah, ini semuanya kita cari dalam kolom orders. Kita rankan. Nah, ini dia outputnya. Hmm. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke soal nomor 9, yakni ada select bintang from products where discontinue sama dengan 1 atau units in stock sama dengan 0. Nah, kita masuk ke materi OR. Nah, OR itu kita mencari yang ada discontinue yang benar dan juga units in stock-nya juga benar. Salah satu dari situ akan dimunculkan. Ini dia. Nah, jadi ini units in stock-nya dan juga discontinue-nya. Oke, soal selanjutnya itu ada misalnya bintang from products where order level lebih kecil dari 10 atau unit in stock lebih besar dari 100. Ini hasilnya order level. Nah, ini. Nah, kenapa di sini ada 25 padahal 25 itu lebih besar dari 10? Karena unit in stock-nya itu 120 atau lebih besar yang kita tadi carinya karena di sini mintanya or bukan n. Soal selanjutnya ada select bintang from employee where extra year from umur yang sekarang dan birth date-nya lebih besar dari 60 atau tanggal masuknya itu lebih dari tanggal 1 bulan 12 tahun 1992. Sini saya akan merankan. Nih. Nah, ini ada birth date-nya dan juga tanggal masuknya. Dan betul. Lalu soal selanjutnya, itu ada select bintang from employee work city in London, Settle, dan juga ada Tacoma. Di sini kita akan mencari City London, Settle, dan juga Tacoma di dalam employee ini. Oke. Nah, nih. Jadi city yang muncul itu cuma yang kita minta saja. Dan betul.
Oke, lalu masuk ke materi N. Nah, di materi N itu ada soal, yakni ada select bintang from order, where order date itu lebih besar dari tahun 1996, bulan 12, tanggal 25. And secret date-nya itu lebih kecil sama dengan order date ditambah 20. Nah, ini semua itu menggabungkan dua kondisi dengan logika yang semuanya harus benar. Dan hanya data yang memenuhi kedua kondisi tersebut yang akan dimunculkan. Di sini saya akan coba merenkan. Nah, di sini order date-nya lebih besar dari yang kita minta tadi. Oke. Lalu setelah itu soal berikutnya ada select bintang from products where discontinue sama dengan 1 and unit in stock itu lebih besar dari 0. Nih. Unit in stocknya betul. Lalu discontinue sama dengan 1. Soal selanjutnya itu ada select bintang from products where product ID 2 sama dengan 0 and unit price itu lebih besar dari 5. Di sini product ID-nya. Oke. Dengan 0 and unit price-nya besar dari 5. Nah, betul semua. Lanjut, ada select bintang from products where kategori ID 91 and dalam kurung unit price itu harus lebih besar sama dengan 5 dan unit price lebih kecil sama dengan 10. Oke, ini dia unit price-nya. 7 dapatnya. Masuk ke materi berikutnya, gabungan and or. Ada select bintang from orders where order date itu lebih dari tahun 1996 bulan 12 tanggal 25 dan atau n secret date itu lebih besar dari order date and secret date lebih besar sama dengan order date plus 20 and secret date lebih kecil sama dengan order date plus 30. Sini yang munculnya. Nah, ini. Oke. Dan betul. Lalu selanjutnya select bintang from orders where receive country in Brazil dan Italy. And order date between antara 1996 bulan 12 tanggal 25 and tahun 1997 bulan 12 tanggal 25. Oh ya, gabungan and or ini untuk mengkombinasi kuningan and dan or untuk penyaringan data yang lebih kompleks. Biasanya digunakan untuk mencari data dengan beberapa kemungkinan kondisi yang saling terkait. Dan ini hasilnya. Si country-nya. Oke, si country-nya betul. Yang muncul hanya Italia dan juga Brazil. Lalu, date-nya. Ya, order date-nya itu ini dia. Di antara 1996 dan 1997. Tuh dia. Terus soal selanjutnya itu ada select bintang from employee varsity in Seattle dan juga New York. And date-nya itu between 1965 bulan 11 tanggal 11 dan tahun 1975 bulan 11 tanggal 11. Kayak dan tidak ada. Berarti tidak ada yang tanggal lahirnya di antara 1965 sampai 1975 bulan 11 tanggal 11 dan di kota Seattle atau New York. Oke, lanjut fungsi aggregate. Oke, kita masuk ke materi sum. Nah, di sini sum itu digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap kumpulan data dalam satu kolom. Nah, di sini ada sum unit price dikalikan dengan quantity dan totalnya itu dinamakan total omset. Nah, di sini kita mengambil dari order details dan kita mencari product ID 6. Nah, ini dia. Jadi total omsetnya itu ada 7.345. Ini hasil dari perkalian unit price dengan quantity. Oke, selanjutnya ada yang terakhir select AG. Oke. Nah, ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap kumpulan data juga. Nah, sini ada unit price itu dialiaskan jadi rata-rata harga. Nah, ini di dalam entity atau kolom products kita mencari kategori ID dari kategoris dan kita mencari kategori name itu beverage. Nah, ini dia rata-rata harganya. Sekian dari saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Rasan Yaki Pratama dengan NIM 252410102086. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang modul 5. Yang pertama itu menampilkan order ID dari tabel order dan company nama. Jadi customer dihubungkan lewat customer ID alias 0 dan C alias O dan C digunakan agar penulisan lebih singkat. Mari kita coba programnya.
Selanjutnya perintah itu sama seperti sebelumnya, tetapi menggunakan join agar lebih modern dan rapi. Bagian on itu menunjukkan hubungan antar kabel. Mari kita coba programnya. Selanjutnya itu menampilkan purchase ID, order ID, dan customer ID. Dari order dan customer menggunakan in untuk memilih beberapa nilai sekaligus dan order kritis untuk urutan menurun. Mari kita coba programnya. Selanjutnya itu hasilnya itu sama seperti sebelumnya, tetapi menggunakan join. On untuk menghubungkan tabel, in di dalam where untuk menyaring data. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan employees ID dan order ID dengan menghubungkan order dan employees melalui employees ID. Data diurutkan berdasarkan order ID. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan produk ID dan customer ID dari dua tabel yang dihubungkan melalui kategori ID. Data diurutkan berdasarkan kategori produk. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menggabungkan nama depan dan belakang menjadi satu kolom. Nama lengkap. Menampilkan nama lengkap, ID pesanan, dan alamat karyawan. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama produk, harga, dan kategori barang. Tampil produk dan kategoris digabung lewat kategoris ID. Hasil diurutkan naik atau ASC. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama perusahaan pelanggan, nomor transaksi, dan tanggal pembelian. Diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan order ID, order data, dan produk ID. Tabel order digabung dengan order detail lewat order ID. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama pegawai, nama pesanan, dan nama pembeli. Nama depan dan belakang digabungkan jadi kolom employee as pembeli memberi alias pada nama kolom. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama lengkap, ID pesanan, dan alamat dari employees dan orders. Nama digabungkan jadi satu kolom, yaitu nama lengkap. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan employees ID, nama lengkap, order ID, dan alamat. Kondisi where employees ID sama dengan employees ID menghubungkan kedua tabel. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan data transaksi lengkap seperti nama barang dan harga menggunakan join 3 tabel, yaitu order, order detail, dan produk. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama pegawai dan wilayah kerja, menggabungkan employees, territories, dan territories. Mari kita coba programnya.
itu tampilkan data pelanggan, nomor order, tanggal pemesanan, dan nama perusahaan pengirim barang. Tabel dihubungkan lewat custom ID dan shift via. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama supplier dan kategori barang. Group by digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan supplier dan kategori. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama produk, harga, dan kategori. Harga produk di kategori beverage dengan harga di bawah 10. Mari kita coba programnya. Selanjutnya itu menampilkan nama customer, nomor order, dan tanggal pemesanan. Data dari pelanggan USA dengan tanggal 1 Januari 1997. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama customer, nomor order, tanggal order, dan nama perusahaan pengirim. Hanya order setelah 1 Januari 1997 dengan tujuan negara sama seperti asal employees. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nama supplier dan kategori barang. Hanya produk dengan harga antara 5 sampai 10 yang ditampilkan. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan nomor order dan nama perusahaan customer. Semua data order dan pelanggan ditampilkan tanpa kondisi tambahan. Mari kita coba programnya. Setelah itu menampilkan nama karyawan dan nama manajer dari tabel employees menggunakan save join dengan kolom report to. Mari kita coba programnya. Setelah itu menggunakan full outer join untuk menampilkan semua karyawan baik mempunyai atasan maupun tidak. Kolomnya itu namanya nama bawahan dan nama pimpinan. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan menggunakan subquery untuk mencari employee ID yang tidak muncul di kolom reports to. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menampilkan karyawan tanpa pimpinan, yaitu report to bernilai 0. Biasanya ini adalah pimpinan tertinggi. Mari kita coba programnya. Selanjutnya menggabungkan produk suppliers, order detail, order, dan customers. Menampilkan nama supplier, produk, harga satuan, dan nama customer. Mari kita coba programnya. Sekian penjelasan modul 5 dari saya. Terima kasih.